Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Manasa dengan NIM A1D1266619. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pramuka, kepramukaan dan gerakan pramuka. Gerakan pramuka, pengertian pramuka, kepramukaan dan gerakan pramuka. Gerakan pramuka, pramuka dan kepramukaan merupakan tiga istilah yang bermakna berbeda-beda. Pengertian gerakan pramuka yaitu organisasi atau wadah tempat pramuka berkumpul bersama dan menyelesaikan masalah. Organisasinya dibagi dalam beberapa tingkatan seperti gerakan pramuka, kuartir daerah, gugus depan, dan lain sebagainya. Pramuka ialah singkatan dari Praja Muda Karana, memiliki makna orang-orang yang memiliki jiwa muda, semangat, dan giat berkarya dan berjiwa muda. Dalam hal ini, orang-orang yang memiliki semangat yang membara untuk berkembang dan maju. Sedangkan pengertian kepramukaan yaitu sebutan untuk semua kegiatan yang ada pada pramuka. Kepramukaan biasanya berisi kegiatan-kegiatan yang menarik, mengandung unsur pendidikan, kekompakan, dan kebugaran. Sangat banyak macam-macam kegiatan menarik yang ada pada pramuka, menurut Suyahman 2022. Sedangkan pengertian pramuka dan kepramukaan pada buku Panduan Pramuka Dani dan Anwari 2015, kepramukaan sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan ini dicetuskan pertama kali oleh Robert Stephenson Smith, Baden Powell, dan William Alexander Smith pada tahun 1907 ketika mengadakan perkemahan kepanduan pertama atau dikenal sebagai Jambore di Kepulauan Brownsea, Inggris. Kepramukaan kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Gerakan pramuka atau gerakan kepanduan Praja Muda karena merupakan satu-satunya wadah atau organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. Gerakan pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional Indonesia. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong sakal, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan Satya Pramuka. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Tujuan pramuka. Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya. Gerakan ini terwujud dalam yang pertama, membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Fungsi pramuka. Dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan, karena itu permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan.
bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja. Karena itulah lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Selanjutnya, bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membangkitkan dirinya demi sukses pencapaian tujuan organisasi. Alat bagi masyarakat organisasi. Nah, kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka merupakan sekedar alat untuk mencapai tujuan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar integratif progresif melalui yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani, jasmani peserta didik. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, kiasan dasar. Dan selanjutnya, lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Arti dari lambang gerakan pramuka yaitu buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, sebuah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang sehat rohani dan jasmani, kuat, ulet, mempunyai tekad kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, kuat dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Hal ini membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lambang ini menunjukkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang ini menunjukkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, serta tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang ini mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata, yaitu berupa tekad dan keyakinan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Kelapa adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akhirnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada tanah air, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Selanjutnya yaitu tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Tanda pengenal dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan kepada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan segala sesuatu mengenai identitas seorang anggota gerakan pramuka. Fungsi tanda pengenal, yang pertama sebagai alat pendidikan, yang kedua sebagai alat pengenal, yang ketiga sebagai tanda pengakuan atau pengesahan, yang terakhir sebagai tanda penghargaan. Macam-macam tanda pengenal. Yang pertama, tanda umum. Dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka.
pramuka yang sudah dilantik baik putra maupun putri. Macamnya tanda tutup kepala, setanga atau pita leher, tanda pelantikan, tanda harian, tanda WOSM. Selanjutnya yaitu tanda satuan, menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang anggota gerakan pramuka bergabung. Macamnya adalah tanda baru, regu, sangga, gugus depan, kuartir, MAB, krida, saka, lencana, daerah, satuan, dan lain-lain. Yang ketiga, tanda jabatan. Tanda jabatan menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seorang anggota gerakan pramuka dalam lingkungan organisasi gerakan pramuka. Macamnya adalah tanda pimpinan atau wakil pimpinan barung, regu, sangga, sulung, pratama, pradana, pimpinan, wakil krida, saka, dewan kerja, pembina, pembantu pembina, pelatih, andalan, pembimbing, pamong saka, dewan saka, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan, menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, tingkat usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai golongan usianya. Selanjutnya, tanda kehormatan, menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma baktinya, dan lain-lain, yang cukup bermutu dan bermanfaat bagi gerakan pramuka, kepramukaan, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Macamnya adalah peserta didik, Jiska, Tigor, binatang tahunan, binatang wiratama, binatang teladan, orang dewasa, Pancawasa, Dharma Bakti, Wiratama, Melati, Tunas, Kencana. Selanjutnya itu persiapan menjadi pembina pramuka. Pembina pramuka adalah anggota dewasa gerakan pramuka selain pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, dan anggota majelis pembimbing. Pembina bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan atau gudeg. Pembina pramuka adalah anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan, secara sukarela bergiat bersama peserta didik, sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing, membantu, serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Pembina pramuka sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD. Tanggung jawab pembina pramuka. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka bertanggung jawab atas yang pertama, terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang kedua, terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Selanjutnya yaitu pembina pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sehingga memiliki kematangan dalam upaya meningkatkan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi, berkeping luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Yang selanjutnya yaitu dalam pengabdiannya, pembinaan pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa masyarakat, pembina, gugus depan, dan diri pribadinya sendiri. Tugas pembina pramuka cukup berat karena pembina adalah panutan yang keteladanannya ditiru peserta didik. Untuk itu, seorang pembina pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta selalu berpegang kepada semboyan pembina, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Ikhlas berbakti membina anak bangsa berbudi luhur dan memberi kebijakan, serta menepati janji satunya kata dan perbuatan. Peran pembina pramuka. Pembina berperan sebagai orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat,
pengarahan dan bimbingan guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya, yang memberikan kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya mitra. Teman yang dapat dipercaya bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai usia golongan pramuka konsultan, tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah motivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan beraktivitas, berinovasi, dan aktualisasi diri, serta membangun semangat untuk maju dan memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.